Cuman ya udahlah, cuman waktu itu gue masih ngejagoin Om Mobi. Dari SD. Dari SD gue iseng. Orang bos gue kakinya gue lindes. Anda lagi. Ya, saya lagi. Anda lagi. Ya, saya lagi. Astagfirullah. Oh, yang mau dijual ya? Oh ya udah. Bukan gimmick tuh. Tahu dia di dalam begitu. Oh men, Yes. apa kabar men? Alhamdulillah baik, Pala Seno. Gimana abis syuting Road Party Season 4? Bos lu nggak menang lagi, nggak apa-apa? Tapi gue cukup bangga sama bos gue sendiri. Oke. Dari dari Jimmy Challenge pertama. Road Party Season 1 berarti ya? Iya, Road Party Season 1. Itu gue ngelihatnya itu kayak dia tuh nggak ada pengalaman di off-road. Cuman dia memang dari zaman SMA itu udah demen otomotif. Oh gitu? Udah dari zaman SMA. 2000 berapa tuh berarti? 2000 berapa ya? 2008, 2009 lah. 2008, 2009. Gokil ya. Dia mengikut kontes mobil, dia emang demen otomotif. Cuman waktu kemarin Jimmy Challenge pertama kali, gue ngelihatnya masih kayak, nih bisa nggak nih nyaingin ketiga otomotif lain nih gitu kan, kayak Om Mobi, Om Fitra, terus sama Ridwan Hanif gitu kan. Cuman ya udahlah, cuman waktu itu gue masih ngejagoin Om Mobi. Emang kurang ajar di video yang ditanyain itu. Gue mau Om Mobi, dia apaan sih? Bosnya sendiri kagak didukung. Gue mau Om Mobi, pede banget lagi ngomong. Enggak, gue Om Mobi, gue. Apaan coba? ada Ogut tuh. Men. Ya. Lucu banget. Nama Omen dari mana sih? Omen. Coba ceritain dulu, orang-orang banyak yang belum tahu. Omen itu jadi gini, bapak gue itu namanya sebenarnya Oman. Pak Oman. Oman Supardi. Oman Supardi. Dulu waktu zamannya gue sekolah SD itu kan, waktu masih kecil pasti ada namanya kata-kataan bokap kan. Ya kan, bener nggak sih? Oman gitu ya? Ya, iya kayak gitu. Bokap gue namanya Selamat, boleh ngatain balik kok nggak apa-apa. Iya, selamat. Bokap gue tentara loh. Hah? Tentara bokap gue loh. Tenang aja. Pensiun kan. Iya, jadi bapak gue tuh namanya Pak Oman. Jadi anak-anak kecil dulu tuh, maksudnya sepantaran gua sampai ke yang gede-gedenya manggilnya tuh kayak gitu. Oman kayak gitu. Nah, gue waktu itu lagi jalan berdua sama bokap gua. Dipanggil. Oman, nengok dua-duanya. Siapa tuh? Dulu nama kecil gue namanya Endi. Nama gue Endi, cu. Lu jangan tawa, beneran. Nama gue Endi. Tahu. Imut banget. Beneran. Enggak, tahu nama asli lu siapa? Boleh dibuka nggak di sini? Jangan. Oh, jangan. Tapi panggilannya Endi. Panggilannya Endi. Aduh, lucu banget ya, gemes. Panggilannya. Ya, nama bininya. Nama bininya. Ini bini gua. Nama kecil gua Endi. Nah, Nah, pas lagi kayak gitu, tukang-tukang ojek juga manggilnya kayak gitu sama. Pangkalan ojek Oman gitu. Opang, iya. Manggilnya Oman kayak gitu. Cuman akhirnya kata teman-teman gue, cuy jangan manggil Oman, nggak enak, bapaknya nengok gitu. Ya udah, akhirnya diplesetin. Gue ketawa tapi sebenarnya kagak enak sih begitu ya. A-nya diganti E. Omen. Nah, pas kejadian itu nongol film DKI. Lo tahu apa nih tuh Omen? Tikus Irian. Sampai sekarang gue dipanggilnya gitu, Omen. Tapi memang mungkin kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu ya film Warkop DKI yang itu. Banyak yang belum tahu. Emang ada Warkop DKI, ada filmnya dan ada adegan di situ ada tikus namanya Omen. Omen pas banget. Panggilannya Omen. Temen gue juga ada yang namanya Omen. Makanya pas gue kenal sama lu, anjing sama juga kelakuannya. Minus. Omen. Kita pertama kenal di Jimny Challenge 1, men ya? Sebelumnya sih, cuman belum tatap muka aja. Pala Seno yang mana sih? Anjay. Galak nih, gigit.
Ngasih tai lagi. Ngasih tai waktu yang di Kawah Hurung. Gue lagi bengong, lagi merhatiin ini challenge, jalannya udah ini nih, oke nih. Kita taruhin tai baju Gue tangan gue gratilan, nggak bisa diem. Emang lu basicnya iseng begitu? Dari SD. Dari SD gue iseng. Orang bos gue kakinya gue lindes. Tapi itu nggak sengaja beneran. Itu seumur hidup gue Anjing. gue ngelindes bos kaki gue. Apa ada di atas? Kagak ada. Nggak ada? Oh yang kedua ini. Beletakin itu yang pas lagi nyalain Vespa. Betul. Itu doang udah dua tuh gue ngerjain. Lu sedekat itu men ya? Sama Arif ya? Ya dibilang gimana ya? Gue sama Arif itu tuaan gue. Oh iya? Tapi beneran tuan lu sama Arif? Tuan gue. Gue kelahiran tahun 88. Cuman gue kan kalau di Armo Global itu yang manggil bos cuman gue doang. Yang lain manggilnya abang. Bang Arif. Kiki, Isal. Kiki, Isal, Ucok, Didi, semuanya manggilnya abang, Bang Arif. Gue doang yang manggil bos. Karena gue bingung, manggil Bang Arif tuan gue. Ya kan? Manggil Mas dia bukan orang Jawa. Iya. Ya kan? Oh iya bener ya, bukan orang Jawa. Iya, akhirnya ya udahlah gue manggilnya bos gitu. Gitu ceritanya. Nggak keberatan Arif lu panggil bos? Enggak sih dia. Kan maksudnya kan ada orang yang nggak enakan, jangan panggil bos gitu kayak. Iya, pada dia Oke-oke aja. Sekarang oke aja. Gue sama Arif itu, gue mulai kerja itu dari. Belum ditanya aja. Oh belum ya? Belum ditanya. Oh iya. Nah ini pertanyaan lu. Dari kapan sama Arif Muhammad? 2010 akhir bulan September. Itu berarti pas dia masih tenar-tenarnya pocong? Dia masih tenar pocong, dia dan belum reveal, maksudnya belum dia masih kuliah. Gue masih nganterin kuliah. Gue juga tadi gue nggak tahu kalau itu Arif Muhammad yang pocong. Orang-orang bilang pocong. Karena gue emang anaknya gaptek aja, nggak main sosmed. Dulu kan ada sosmed pet kayak gitu kan. Terus iya. Nah, benar kan, terus emang lu ngerasain nggak pet? Ngerasain, tapi bukan di zaman 2010 juga kayaknya. Friendster ada. Friendster pernah ngalamin. Oh pernah lah. Nah itu kayak gitu. Jadi gue nggak main-mainan kayak begitu. Terus kayak Twitter tuh lagi zaman lagi hype gitu Twitter. Cuman gue nggak main. Gue cuman mainnya WhatsApp aja, sama SMS, telepon udah. Nah lu awal kenal sama Armo gimana? Dari teman ke teman. Teman ke teman. Iya, tadinya itu gue supir plus kuli kernet di truk. Di mana? Di Jababeka. Anjir. Unilever. Boleh nyebut? Nih, boleh. Oh, boleh. Barangkali masuk Unilever. Boleh Unilever masuk. Dulu gue supir truk. Cuman ditawarin, men, lo mau kerja nggak jadi supir pribadi katanya. Bawa siapa? Arif Muhammad. Siapa Arif Muhammad? Gue nggak tahu. Emang gue gaptek aja. Ya udah ada ketemunya itu di CP, di pinggir jalan. Central Park. Pinggir jalan. Arif lagi bawa mobil apa waktu itu? Pertama mobilnya dia itu Suzuki Swift. Oh iya. Suzuki Swift. Masih ngekos. Arif masih ngekos. Masih karena masih kuliah juga kan. Nah itu dari situ mulainya. Lama ya? Berapa tahun ya? 2010 akhir, 2011, 2021 aja udah 10 tahun. Sekarang udah 2022, 23, 24, 13 tahun lah. Kemarin. Tapi gue pernah keluar waktu bokapku meninggal. 2014 kalau nggak salah. Oman almarhum. Kenapa tuh? Ya, lu memutuskan keluar? Gue buat ngebantuin nyokap gue karena nyokap gue dagang. Cuman Arif waktu itu masih freelance ke gue, jadi kayak men kalau misalkan ada job lo masih bisa kan gue panggil. Oh iya bisa freelance. Ya udah Sabtu Minggu gue nemenin dia kayak talk show kemana-mana pergi kayak gitu. Masih freelance supir. Kalau Arif butuh doang waktu itu. Nah pengalaman gue pertama kali gue bawa Matic di situ mobilnya Arif. Itu pertama kali gue bawa Matic. Gue nggak bisa bawa Matic waktu itu. Kaki gue dua begini. Kaki kanan ngegas, kaki kiri ngerem. Kalau kayak gitu, screenshot.
Iya, itu baru pertama kalinya gue bawa Matic. Lu waktu sebelum sama Arif supir apa? Truk. Iya. Terus lu belajar lagi berarti untuk bawa mobil biasa atau gimana? Ya sebenarnya adaptasi sebenarnya gitu. Paling gue cuma bisa adaptasi sekitar ya beberapa jam pasti bisa lah. SIM lu apa waktu itu? SIM gua B. Udah B sampai sekarang berarti. Sampai sekarang masih B1. Sama kayak gue juga udah B1. Soalnya waktu itu ada kerjaan. Kerjaan harus nyupir truk. Dari brandnya minta kalau bisa B1 bikin dulu saya tes dulu. Untung lolos ya. Bisa tes kita. Bisa apa ya? Ya. Takut. Ya kan namanya tesnya waktu yang kalau di sini kan simulator men, beda. Ya. Gimana kerja sama Ari bertahun-tahun ini? Happy nggak? Ya ada happy, ada kesel, wajar lah namanya antara bos dan driver ya. Karena gue lihat lu ya sama Arif ya, love hate relationship. Apa tuh artinya? Gak bisa bahasa Inggris. Gak, pokoknya gede-gedegan tapi saling membutuhkan, bener nggak? Ya. Kadang gedek gitu, ini Omen mana sih gitu kalau lagi syuting Rock Party kan gue ngeliatnya begitu. Gue pernah ditinggalin bang. Gue lagi nyupirin nih di mall. Gue ketiduran pak. Sampai malam, sampai tuh mall mau tutup. Pas gue bangun, kok bos gue nggak manggil-manggil. Ini beneran sampai jam segini kan? Gue telepon kan. Bos masih lama. Lo ngapain di situ katanya? Ah maksudnya? Udah lo pulang sini, gue udah pulang naik taksi. Oh bos udah pulang, iya lo kemana? Gue tidur bos, udah maaf ya. Ya udah, gue balik. Ya udah lagi, ya udah gue balik. Bawa mobil Arif. Sekarang kantor pindah, lu punya ruangan sendiri, men. Alhamdulillah. Gimana ceritanya bisa punya ruangan sendiri tuh? Oh itu gue minta. Gue minta sama bos gue bilang gue minta ruangan 1. Ya itu gudang, maksudnya buat gudang semua beberapa peralatan barang-barang mobilnya dia lah. Ban termasuk. Ban kayak gitu itu onder deal, mau oli semua itu gue nyetop. Jadi gue tuh kayak maintenance mobil-mobilnya dia lah, mobil-mobil rawatan dia semua kayak gitu. Berarti lu yang nyervisi, nyuci gitu? Enggak, nyuci ada, gue ada anak buah 1. Di Indonesia supir punya anak buah cuman Omen kayaknya. Mungkin ya. Emang ada lagi? Gila, Omen tuh sombong sebenarnya. Sombong banget men, asli. Tapi, aduh ampun dah. Lu berarti ngerti buat otomotif men? Mesin jujur gue gitu? jujur gue nggak ngerti banget sama sekali. Gue cuman hanya penikmat aja. Maksudnya gue hanya di balik kemudi aja. Gue nggak ngerti mesin, gue nggak ngerti apapun. Terus? Ya gue ya otodidak ya, namanya gue sering ke bengkel, gue nanya kayak gitu ya. Alhamdulillah ilmu sedikit demi sedikit ada kayak gitu, basicnya ada. Cuman kalau untuk kayak mengerjakannya, ngebongkarnya gue nggak belum bisa banget kayak gitu. Cuman kayak gue lebih banyak kayak namanya supir ya, paling supir yang gue gue pelajarin ya cara mengemudi yang bener, yang baik, pengereman yang bener kayak gitu. Terus fitur-fitur mobil kayak gitu aja, basic aja, nggak ada lebih. Tapi lu mobil-mobil gede, mobil-mobil apapun udah bisa lu bawa ya, pede ya? Pedenya itu gini sih, kalau gua sebenarnya kalau buat kendaraan buat ngoperasiin ya. Sebenarnya semuanya sama aja. Cuman paling beda di persneling, beda di fitur kayak gitu-gitu aja. Ya kan masih banyak nih mobil yang udah lu kendarain, mobil-mobil Arif ukurannya yang kecil sampai yang lebar-lebar, ceper gitu. Mobil sport apapun, mobil jadul kayak gimana ya itu. Adaptasinya gampang tuh. Kalau lu udah nguasain caranya berkendara sih semua pasti bisa. Pernah kejadian nggak baretin apa? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah enggak ya, paling itu doang, ngelindas kaki bos gue doang. Itu paling yang gue pernah kelakuan gue fatal itu. Nggak sengaja apa sengaja? Nggak sengaja. Emang lagi gimana adegannya kok tiba-tiba? Jadi gue lagi parkir, dia diri. Mungkin deh kakinya begini kali ya. Gue belok, ngelindas kan. Dan gue waktu itu posisinya itu
gue nggak langsung minta maaf, tapi gue ketawa dulu. Terus dia kesel sama gue, lu ya katanya, bukannya turun dari mobil minta maaf kayak apa kayak katanya, malah ketawa, lucu bos. Wah, Ya gue udah. jadi Arif, gue pukul dulu lehernya, gue gituin kali. Itu pengalaman gue yang menurut gue yang apa sih, yang fatalnya itu doang sih. Tapi ya, Omen ya kalau konten-konten di Instagram gitu ya, ada yang ciri khas dari Omen adalah kencing sembarangan, bukan kencing sembarangan, bukan. Hah? Bukan. Enggak. Parkir mepet. Demen aja. Itu buat ngelatih skill aja sih sebenarnya. Tapi pernah lagi parkir mepet 12 gitu, brak? Enggak sih. Enggak. Alhamdulillah enggak. Mobil Arif apa yang paling susah pernah lu bawa? Yang paling susah, Bukan masalah mesin mogok atau gimana, bukan ya, tapi anjir ini butuh skill lebih nih gitu. enggak ada sih. Wah, iya, good. Iya, makasih banyak, good ya. Iya. Oh ya, hati-hati ya. Ya, hati-hati. Gue naik apaan nih? Emang lu ceritain dulu, ada mobil itu nggak ada? Kagak ada sih. Cuman ya itu lagi, kalau gue mengendarai mobil yang baru gue pegang, paling gue adaptasinya ya itu cuman beberapa jam aja sih. Buat gue ngenalin beberapa fiturnya aja udah gitu, baru kesananya ya gampang, mudah. Cuman ada sebenarnya cita-cita gua yang sampai pengen saat ini kepengen banget Bawa bawa bis. sama Arkana aja. Sebenarnya udah berapa kali, cuman waktunya belum tepat aja. Tapi bis itu SIM-nya apa sih? B1. B1. Enggak, bukan yang umum, bukan? Sebenarnya Atau gini, tergantung. B1 itu bisa digunakan bis. Cuman kalau yang bisnya yang tipenya udah tronton, ya paling B2. Cuman kalau bis-bis yang basic umum yang biasanya sebenarnya B1 masih bisa. Cuman kan ada SIM itu kan ada tingkatannya, ada SIM B biasa, B1 biasa, B2 biasa, B2 umum, B1 umum. Nah, itu kan kalau yang umum itu kan buat plat kuning. Ya. Nah, itu khusus banget. Nah ya, berarti informasi ini juga pengetahuan juga, men ya, karena orang kalau dari SIM A mau ke B1 itu sebutannya apa? Naik apa? Naik apa? Bukan naik level, apa sih istilahnya tuh? Apa? Kayak naik tingkatan gitu loh. Makanya kalau lu bikin B1, SIM A-nya ditarik kan? SIM-nya ditarik. Itu lo harus naik ke B1 itu paling lama jangkanya paling setahun. Setahun harus punya SIM A. SIM A. Dulu minimal setahun. Sebenarnya Makanya nggak bisa sembarangan. A tuh singkatan itu kan A biasa dulu, terus naik A umum. Oh, ada A umum. A umum Angkot itu berarti? kayak angkot. Oh. Cuman kan dari A sebenarnya A biasa bisa naik langsung ke B1. Nah, B1, gue mau naik ke B1 umum itu jangka setahun. Kalau mau naik ke B2 biasa, naiknya jangka setahun. Kayak gitu setahun. Road party, HS road party berarti masih bisa A sebenarnya? Bisa. Itu cuma 4 roda kan. Tapi volume paling main volumenya panjang. Nah, itu bisa B1. Itu B1 A bisa. Lu berarti dari bawa truk dulu udah punya SIM B1? Udah. Truk apa yang lu bawa? Canter, Dina, Mitsubishi, Anjay. 110 PES, 120 PES. Bawa amat lu muatannya? Yang ankle, yang double apa? Muatannya bawa apa aja? Barang-barang produksi Unilever. Kayak rumah tangga aja gitu. Ngangkut ke cabang itu gimana? Cabang dulu zamannya masih ya belum ada tol trans lah. Masih Kemana aja, men? Gue lintas Jawa. Lintas Jawa. Terus kalau Sumatera gue baru nyampe Lampung waktu itu. Cuman waktu itu Lampung gue bawa onderdil. Bawa onderdil. Apa sih? Korek. Iya. Dah ngerokok kagak modal korek. Tapi korek gue di mana ya? Lempar. Wah. Seandainya. Lu jadi host road party, men. Seandainya aja, men. Apa? Lu jadi host road party Gue jadi host road party. Apakah Anda siap?
pekerjaan Anda saya geser. Ya jangan dong kalau itu mah. Enggak seandainya doang, makanya gue tanya seandainya. Gue jadi host, gue nggak bisa apa ya, nggak bisa lah, karena public speaking gue jelek, berantakan. Lo lebih rapi, Pal. Mas. Iya. Enggak, gue juga Lo berantakan. Belepetan enggak, gua. lebih berantakan gua. Beneran. Ini motor bisa berhenti dulu nggak? Nggak bisa. Emang jalanan ini kampung. Jadi emang wajar aja. Untung lu nggak bawa motor, lu bawanya Panther. Lu kesini sama rame-rame tujuannya apa? Tujuannya ngebohongin anak-anak aja. Datang tadi ya, datang nih semobil. Gua kira gue datang duluan nih. Oke, aku datang duluan. Set. Omen paling bawa katana. Enggak, gue tadi ternyata mau naik motor. Katana sehat. Apa? Katana sehat. Katana sehat. Mau diadu. Diadu mas ini ya kalah sini aku lah. Bahan besi semua katana. Lu sesuka itu sama katana? Sampai bos lu nggak hadiahin katana itu. Jadi tuh gue salah posting. Harusnya gue postingnya tuh posting Alphard gitu ya. Emang lu nya kurang ajar aja kalau posting Alphard terus lu dikasih Alphard beneran sih gua. Gue emang suka, sebenarnya gue suka off-road. Meskipun gue nggak ada basic, tapi gue suka aja gitu. Main-main tanah kayak gitu, nyeker-nyeker, cakar-cakar tanah gitu, gue suka. Oh itu mah keseharian lu kan di depan rumah. Kata Gue demen banget off-road gue. Gue emang demen banget otomotif. Dari kecil gue memang sama bokap tuh demen diajak jalan kemana-mana gitu. Gue orangnya nggak bertahan di rumah kayak gitu. Dulu kata emak gue, katanya hari-hari gue dibuang soalnya. Ini serius bercanda nih. Beneran nih, serius. Ya emang ada ngaruhnya. Ya kata orang dulu, gue tuh lahir beneran di jalan, Pal. Gue diceritain ini. Oke. Jadi sebelum emak gue lagi kontraksi itu, sebelum lahiran itu, pas perjalanan mau ke rumah sakit nggak sempat. Oke. Lahir di jalan. Di angkot. Bener, di angkot. Di angkot. Lagi naik angkot, udah nggak kuat, ya udah emak gue merojol di situ. Ada kayak dulu kan kalau di kampung tuh apa sih? Dukun nih, apa sih bilangnya? Dukun, dukun beranak ya? Enggak ada kata bidan. Dukun beranak lah kayak gitu bilangnya. Ya udah, gue lahir di situ, langsung diputus hari-harinya katanya dibuang, kagak ditanam, dibuang ke kali. Tapi nggak apa-apa sih. Makanya lu senang banget ya Seneng banget gitu. berpetualang, jalan kemanapun kayak gitu. Orang bini gue manggil gue Bang Toi. Lu kagak pulang-pulang kalau jalan sama Arif. Karena tugas, Pak. Iya juga sih, bener ya. Bener juga sih ya. Gua kadang kalau ngeliat Omennya, gila sibuknya Omen tuh. Ini sampai podcast ini akhirnya Omen datang tuh gua bersyukurnya bener-bener. Iya, gue nggak masuk, Pal. Tadi. Alasannya gitu doang. Gue tadi. Kalau minta jadwal Omen ya, aduh, gua pasti merhatiin dulu nih story-nya Arif nih. Wah sibuk nih, nggak mungkin Omen bisa diganggu nih. Emang seharus nempel itu Arif sama lu? Ya namanya supir ya. Kemana-mana bosnya pergi ya disupirin. Nempel lah. Ini membutuhkan itu Arif sama lu gitu. Kayaknya kalau di road party nggak cuma supir lu, men gitu. Ya enggak ya, namanya gua ya sebagai anak buahnya ya selalu siaga lah, standby. Karena Kiki gitu. kan videografer ya. Kiki videografer. Cuman karena kemarin season yang kemarin gue sangat diuntungkan karena ada Ucok, ada anak buah gue. Emang kurang ajar emang. Jadi Ucok yang lebih standby. Iya Bang Omen. Begitu. Caranya Ucok tuh. Gue ke Mama pengen ngobrol sama Ucok. Boleh, harusnya panggil nih Ucok nih ke sini. Jangan lah. Harus kepisah antara lu sama Ucok. Ntar Arif bingung, nggak ada lu, Ucok cabut juga, nyari siapa? Isal. Bisa. Ya, gimana reparti menurut lu kemarin, men? Yang kemarin ya kurang lama menurut gue. Kurang lama. Syutingnya. Bukan syutingnya, iya kurang lama. Seasonnya kurang lama. Kurang panjang episodenya. Kurang panjang episodenya karena yang pertama itu kita ke timur, ke Jawa Timuran ya, kan. Jawa Timur, ke Banyuwangi. Ke Banyuwangi, Malang. Itu road party-nya itu benar-benar kerasa banget road party. Di jalan gitu, perjalanan jauh kayak gitu. Lebih seru aja gitu. Meskipun pengalaman waktu itu bos gue belum ada. Tapi
Jujur ya, lu ngebantu banget men waktu iring-iringan road party waktu itu. Karena Gua Omen jadi tugasnya swiper ya. swiper ya. Lu bukan nutup jalan sih, ngamanin belakang aja ya. Ngamanin belakang, sesi maksudnya kayak di belakang tuh mobil udah deket atau belum, ya gue ngabarin. Karena kita gitu. juga nggak pernah nutup jalan men ya. Ini disclaimer ya, kita kalau lagi rolling shoot di jalan itu nggak pernah nutup jalan, tapi Nggak pernah. Kira-kira jalanan belakang kosong banget. Nah gue info ke depan, kosong jalanan nih. kosong nih, Ayo, siap, ready. ayo ready. Ya udah, gue paling ya bukan nutup sebenarnya ya, gue jalan di tengah untuk ngabarin, ngelihat posisi di belakang tuh mobil udah mendekat atau enggak kayak Ya, gitu. insya Allah tidak melanggar. Bisa rolling shoot atau enggak kayak gitu aja. Insya Allah tidak melanggar lalu lintas men ya. Karena kadang rolling begitu tuh kadang suka ditegur sama petugas tol karena dibilang membahayakan. Kita ngeliat kondisi juga sih waktu yang jalan pertama. Enggak banyak sih sebenarnya rolling di jalan tol. Banyuwangi men. Gua kangen gua. Gua kangen. Apa yang lu kangenin? Yang gua kangeninnya itu ya perjalanannya aja sih menurut gua. Lu berarti pertama ke Meru Betiri waktu itu sama Kawah Wurung. Baru pertama Baru kali. itu ya? Baru pertama kali gue itu ngerasain di Jimmy Challenge. Maksudnya yang jalan-jalan masuk ke hutan. Yang lo inget nggak yang malam-malam? Yang mana tuh malam-malamnya? Yang kita kesasar. Ya. Itu udah gue bahas sama Om Dito kemarin. Oh ya? Nah. Itu Lu tahu nggak tapi kejadian awalnya? gue tahu. Ah, Jadi kan gue ini kan posisi mobil paling belakang kan. bareng sama Om Dito. Om Dito masih di depan. Masa sih? Gue paling belakang, Pal. Persis. Persis. Iya, gue paling belakang. Gue ngerasain kejadian pas masuk ke dalam perkampungan yang pas dengar ada suara gamelan. Ah, seriusan? Iya, Lu denger suara gamelan? denger. Yang pas lagi challenge air. Sesudah apa sebelumnya air ya? Itu gue dengar suara gamelan, ada orang main gamelan. Jelas, jelas banget. Jelas banget. Sama ada kakek-kakek diri. Gue ucapin salam, dia nggak jawab, dia nunduk doang. Fakta baru nih, yang gua nggak ngeliat. Itu Isal tuh sampai begini. Dia tiduran. Lu yang di mobil itu, lu Isal sama Om Husen. Om Husen? Om Husen selalu di mobil gua. Iya, Om Husen. Iya. Makanya waktu kejadian yang gua kencing tuh, itu pas banget, gua nggak tahu momennya. Itu kamera kenapa standby gitu? Isal kan yang megang. Isal. Gua jatuh. Yang horor itu beneran itu. Itu gue sendiri, gue ngerasain sendiri. Tapi lu bilang sama Isal sama Om Husen di mobil. Gue ngomong, cuman kata Om Husen waktu itu posisi udah men nggak usah diceritain di HT katanya. Oh ya udah. Nah yang kejadian keduanya itu yang kita masuk hutan akhirnya muter balik kan. Iya betul. Nah posisi gue di belakang jadi di depan. Paling depan tuh. Paling depan gue. Hmm. Gue paling depan. Sebenarnya yang ngelihat pertama mata merah tuh gue. Ini nggak didramatisir kan? Nggak. Gue ngelihat persis itu di hutan pinus. Di gubuknya bukan? Enggak. Pas yang ada cabang, Ya. bener ada gubuk yang ada kecil gubuk, itu. Nah itu gue ngelihat. Isal tuh sampai merem, sampai tidur berbalik. Gue bilang Sal udah lo, karena Isal paling gampang banget. Maksudnya kayak dia tuh ngerasa kayak gitunya tuh Oh Isal sensitif? sensitif Isal. Makanya Isal waktu itu posisinya langsung tidur. Gue bilang Sal udah lo, Tidur nggak usah aja. ngelihat, nggak usah penasaran. Gue udah diem di HT, gue nggak mau ngomong. Marinir. Mari ini cuncun Si Cuncun. teriak mata merah. Wah udah buyar. Berarti bener ya mata Itu merah benar, ya? itu benar. Itu benar banget. Kalau lo mau masukin footage-nya sih nggak apa-apa. Itu benar. Yang ngeliat pertama kali gue, karena gue posisi mobil paling depan. Makanya gue nggak mau berani ngomong di HT karena gue nggak mau bikin panik. Iya betul. Nggak mau betul. bikin panik di belakang. Om Dito pun menenangkan waktu itu kan? Om Dito pun menenangkan. Nah gue emang udah dibilangin juga sama Musen, udah men, nggak usah lu Nggak usah teriak ngomong di macem-macem. HT, nggak usah macem-macem di HT. Udah Marinir yang ngomong. Itu benar persis. Gue bener. Berarti enggak, maksudnya gue selama ini duganya ya iseng doang kali bapak-bapak marinir gitu. Enggak, itu bener. Jadi gue baru tahu loh, beneran serius. Itu beneran. Beneran. 3 kali ya? Udah kehabisan kata-kata buat menjelaskan. Udah nggak bisa kata-kata. Kita berapa jam ya kejebak di hutan itu men? Ada 2 jam ya? Ada. Sampai kita keluar ke jalan aspal, ingat nggak lo? Iya. 2 jam ya ada ya? Itu gue sampai penasaran itu kenapa gitu. Akhirnya pas diceritain sama orang situ yang ngebawanya,
Dia aja yang sering datang ke situ, Iya. katanya baru kali itu. Mas Ramang waktu itu. Iya, sampai di grup itu sampai gue baca, oh alasannya itu, ya udahlah. Jalannya ketutup. Katanya begitu. Orang gua kan di depan. Posisi gua paling depan, belakangnya trooper tuh men. Belakangnya trooper. Apa namanya? Tiba-tiba turun nyamperin gua, ada Parhan juga di tim gua tuh yang sensitif yang mau Parhan. Dia udah mukanya panik kan. Nyamperin gua, si temennya Mas Ramang bilang, "Mas, kita nggak bisa lanjut, Mas," katanya. Loh, kenapa? Pokoknya kita nggak bisa lanjut, dia bilang gitu. Panik mukanya pucat. Terus gua kontak Om Dito, meeting. Ada orang Merinding di jadi atas. kalau ngomongin kayak gitu. Ada orang kok di atas. Gue kontak Yeah. Om Dito, ya udah kita nggak usah lanjut lah kalau emang jalannya ketutup daripada kita kejebak gitu kan. Ini Plastik nggak bisa di itu. ini boleh dimakan nggak sih? Boleh, Oh boleh. boleh. Ntar bini gue video call men. Halo, lagi syuting nih. Ada lagi podcast Iya begini. nih lagi podcast tuh. Lihat dulu tuh. Ini ada Omen tuh. Ada Omen. Iya nggak apa-apa. Santuy. Ya harus diangkat loh dari bini. Takutnya curiga kalau nggak diangkat men. Namanya kita sekarang kan sendiri di Jakarta. Oh bini di kampung, Bini di Subang. bisa dong. Apanya bisa? Jangan bikin isu yang enggak. Cek aplikasinya. Lu orang mana sih men? Aslinya men? Gue Sunda Betawi. Yang Sunda? Bokap? Mak gua, Mak lu? bokap Betawi, Tanah Abang. Gue gede di Tanah Abang. Lah Sundanya Sunda mana? Sukabumi. Oh. Makanya lu sering ke Sukabumi kalau lagi libur gitu. Gua kira lu main doang, enggak ya? Ada rumah di sana? Ada lah. Kakak? Aduh gimana ya gue mau cerita ya? Uak kali? Sebenarnya itu gue itu yang di Sukabumi itu sebenarnya orang tua angkat gue. Gue itu anak yatim piatu dari umur 3 tahun. Orang tua kandung gue dua-duanya udah meninggal. Sama adik gue sama kakak gue. Yang hidup cuma gue doang sendiri. Ya, sorry men nanya begini men. Berarti Pak Oman itu? Pak Oman itu abang dari bokap. Gue tuh diurusin sama Pak Oman itu dari kecil. Berarti hitungannya uak lah ya? Wah, tapi kan namanya sering tinggal ya gue manggilnya bokap bapak. Banyak pelajaran sih dari bokap gue yang itu. Ya iyalah, pastilah. Lu berjanitor dari Pak Oman juga? Enggak? Otodidak. Otodidak? Gue ngeliatin bokap gue. Dulu bokap gue itu supir Mayasari. Anjir keren. Bawa Jadi- bus tuh. Lu yang sampai sekarang belum kesampaian bawa bus malah. Justru gue diajarin pertama itu, Pal. Bawa bus itu? Mayasari jurusan mana? Cimone Pasar Senen. Dulu namanya masih Himpurna. Warnanya tapi udah hijau? Biru dong. Oh iya, biru ya. Himpurna biru. Lambangnya burung Garuda. Iya. Nah itu masih satu PT, maksudnya masih satu naungan sama Mayasari Bakti. Lu sering diajak berarti sama almarhum Pak Oman? Nggak diajak. Lebih tepatnya kayak gue pulang sekolah jam 12 tuh, jam 1 gue pulang ke rumah, ganti baju, gue dijegat di jalan. Gue nungguin bis bokap gue lewat. Pas lewat baru gue ikut naik. Dulu Seru banget. mesin Seru bisnya banget, itu masih, kalau nggak salah masih AK, bukan RK. Mesin depan. Mesin depan. Nah itu gue duduk di situ. Anget dong. Iya. Nah itu gue ngeliatin cara bokap gue ngebawa bis itu. Jadi gue ngeliatin dia masukin persnelingnya, terus ada kopling, ada rem, ada gas. Nah itu gue sering karena gue ngeliat begitu, akhirnya bokap gue bilang, mau nggak bawa, cobain. Dulu pertama kali gue beneran megang setir dinyalain mobil tuh di terminal. Dulu kan di terminal itu kalau ngetem itu kan bis-bis itu kan pada ngetem kan. Ya, baris. Nah baris, ntar yang depan jalan maju, nah itu gue majuin kayak gitu. Oh. Itu pertama kalinya. Umur berapa itu? Berapa ya? Belasan lah. Umur belasan. 15 tahunan. Tapi baru maju mundur doang kan? Maju mundur. Tapi kopling udah paham di situ. Paham. Kopling paham. Terus buang angin gue paham. Buang itu gimana sih? Maksudnya gua nggak paham. Jadi dulu tuh ada bis
kalau misalkan lagi berhenti ngetem gitu dia harus ngebuang angin kan, dulu remnya masih rem angin. Ah, Nah itu harus dibuang. Ntar ada Biar? keluar kayak air atau nggak susu putih gitu. biar Biar pengeremannya pakem. nggak ngebagel atau nggak? Kayak gitu. Oh, Dulu kayak gitu. Nah gue dulu belajar pertama kali megang setir itu ya gue di bis. Makanya gue sampai sekarang pengen ngerasain bawa bis itu dengan istilahnya ya gue perjalanan jauh kayak misalkan Jakarta Malang, Solo apa gitu di tol ngerasain tol trans kayak gitu. Pengen banget ngerasain nyetir bis. Karena gue demen mobil-mobil yang gede. feel bawahnya gitu ya. Karena gue pendek, Pal. Ya nggak ada ngaruhnya. Gini, kalau bawa mobil gede orang pendek enak, jangkauannya luas karena ke bawah kan. Truk gue dulu kayak gitu. Dulu pernah diledekin sama beberapa teman gue, emang nyampe men kopling kayak gitu. Cuman kalau menurut gue mobil gede lebih enak, jangkauan lo bisa lebih luas. Oke. Tapi lo nggak bisa ngeliat spion kiri. Iya. Nah, gue makanya selalu bilang ke beberapa di konten gue tuh, lo kalau mau nyelip lo lagi bawa motor mau nyelip truk, lo mendingan dari kanan jangan dari kiri, karena orang nggak bisa ngeliat spion kiri. Gue pas waktu bawa truk, gue spion kiri itu gue nggak bisa ngeliat bodi gue, Pal. Makanya setiap truk itu kan ada lambang, bukan lambang, lampu-lampu tuh kalau setiap malam tuh di pinggir-pinggiran bodi. Itu buat nandain. Oh, Bukan hiasan sebenarnya. oh berarti ya penting berarti. Itu Maksudnya, penting. maksudnya gue ngerasa ini hiasan nih gitu selama ini. Itu penting Itu karena buat ngukur. itu buat ngukur si supir ngelihat ke belakang itu, oh patokan bodi gue segitu. Nah itu. Terus sama ada ini, gunanya sama apa berarti ya? Dulu sesama supir truk itu, kalau di jalan, apa gue ceritain di sini ya? Gue agak ngeri-ngeri juga sih. Ya nggak apa-apa kalau lo menurut lo ngeri nggak usah ceritain nggak usah. Tapi kalau lo menurut lo jadi edukasi nggak apa-apa. Kalau gue sih sebenarnya edukasinya lu jangan sekali-kali nyelip atau apa sih mau belok ngeliat di belakang ada truk, jarak deket jangan pernah lu maksain nih. Karena pengereman dia itu jauh, maksudnya nggak bisa ngedadak. Nggak bisa, oh iya nggak bisa ngerem mendadak. Nggak akan bisa tuh men. Bener. Karena gue dulu ngerasain kayak gitu. Apalagi kalau Mitsubishi Canter pada zamannya waktu itu dia masih ada rem tangan ya. Tapi kalau Toyota Dina, Isuzu, Euro 1, Euro 2 itu nggak ada. Anjir lawas banget Euro 1, Euro 2. Makanya pengereman tuh kalau dibilang gue kalau dulu bawa Isuzu tuh ya mobil ular, ngeremnya begitu. Goyang. Toyota Dina juga sama. Cuman gue nggak tahu pada saat itu gue tipenya memang udah ada atau belum. Cuman yang gue bawa ya itu. Yang begitu. Jadi mendingan jauh-jauh dah dari truk gitu. Iya. Kalau menyelip lo naik motor mendingan lo ngambil dari kanan deh, jangan dari kiri. Bahaya. Karena kiri lo nggak bisa ngelihat. Pantauannya tuh susah. Apa supir juga kayaknya nggak akan terlalu ngejangkau lah kalau spion kiri gitu ya. Iya. Walaupun gede-gede gitu main spionnya main sekarang. Iya. Ya sekarang sih ya mungkin udah gue nggak tahu ya perkembangan sekarang ya, karena gue belum istilahnya gue belum pernah duduk lagi di balik kemudi truk. Cuman ya beberapa gue pernah bawa mobilnya apa namanya towing kayak gitu. Ya kalau mobil towing mah enak, maksudnya enaknya itu spionnya sekarang udah gede. Iya. Ada spion cembungnya. Ada. Terus di belakang kalau towing itu kan kagak ada bak, maksudnya nggak ada bodi yang ke atas, cuman datar doang di bawah. Itu doang. Gile. Komen juga sering ini ngasih edukasi berkendara di jalanan men ya, di konten-konten Instagram lu. Ya konten gue paling ya parkir, terus apalagi ya hazard, masih banyak tuh orang. Cuman yang sekarang masih gue gedekin itu yang di jalur kanan. Ya gue deh. Ayo siap. Paling kesel ya. Apa tuh? Orang jalan di jalan. Apa sebutannya? Land hogger ya. Nah iya kayak gitu dah. Ngelihat apa omen gitu ya, kayak nggak nyangka aja gitu gue bakal kenal sama lu men, asli. Sama sih. Cuman karena adanya road party jadi apa sih? Jadi ngumpul gitu. Iya, karena Setiap talent itu kayak Ridwan Hanim, Om Fitra, Om Mobi, Arif. Jadi satu tim itu jadi satu ngumpul, saling kenalan, saling ngegibahin bos masing-masing ya kan. Itu ya iya sih gibahin.
Iya ya, kita sih apa ya, seseruan aja men ya. Seru-seruan Seru-seruan kayak bareng gitu. karena yang namanya kerja ada capeknya, kita kadang kita saling cerita tukar, oh sama ternyata kita juga begini gitu. Iya, ya namanya Namanya hidup, karyawan hidup ya kan. namanya Tapi kita kerja. enak sih gue dengan adanya road party, pengalaman gue jadi ada nambah lah. Pengalaman punya banyak teman, bisa kemana-mana, maksudnya ke berpetualang. Apalagi gue juga punya pengalaman juga dari Om Dito, ya kan dikasih iya. tahu, men, cara gimana ngoperasin 4x4 kayak gitu. Gue diajarin sama Om Dito. Itu suara apa tuh? Suara apa men? Men suara apa men tadi men? Binatang apa tadi ya? Nah, kejadian lu ke pater di laut, di pinggir laut tuh gimana ceritanya men? Taruh siapa ya waktu itu bawa Akira Jimbo ya? Andi ya? Akhirnya Jimbo Andi antara apa Sena waktu itu ya? Sena apa Andi? Pokoknya antara dua itu dah. Enggak, Andi lagi prepare sama gua di apa? Pokoknya Penginapan. waktu itu kejadiannya itu pas gua mau muter balik ada Akira Jimbo Di belakang lu. di belakang yang lagi mau muter balik. Nah, Ah. maksud gua mau ngambil haluan, gua mundur. Oke. Gua mundur malah ke parter di situ ngejeblos. Itu emang nggak dibarengin sama yang ini ya, sama tim trooper ya? Enggak ya? Sama Mas Pur enggak ya? Enggak, itu masing-masing. Itu lu tahu jalan dari mana ke situ? Apanya? Lu tahu jalan ke pantai? Itu kan diarahin pakai HT kalau nggak salah deh. Pakai HT? Iya. Kan pakai drone kalau nggak salah waktu itu. Enggak, maksudnya bisa tahu ke pantai tiba-tiba. Ya kan jalannya juga, maksudnya dari penginapan ke pantai aja kan Ya ada jalan kampung. emang waktu itu bilangnya itu mengambil shoot di pinggir pantai. Oke. Waktu itu kan Thailand memang lagi istirahat. Bener-bener. Nah, untuk pengambilan shoot di pinggir pantai itu tim-tim pembantu dari Thailandnya itu kayak misalkan gue di Arif, Sena kalau nggak salah. di Akira Jimbo-nya, terus siapa lagi ya? Yang di Omobi itu siapa ya? Gue lupa. Belum ada Ogut tuh yang pertama. Gue pertama ikut. Kagak. MUX dia mah. Bukan lagi ngomongin Jimny Challenge. Challenge. Jimny Challenge. Oh good, Jimny Challenge lagi resign. Oh, resign ya. Iya. lagi resign. Nah, Oh, itu. good. Tapi Om Dito bisa jadi kerja itu. Iya, tapi ngerepotin Om Dito. Tapi kerja kan. Iya, lu pada keluar Om Dito kejebak. Ada 3 mobil yang kejebak ya. Ada Pajero. Pajero tuh ikut-ikutan tuh. Iya. Ke partner juga di situ. Pajero, oh tim Cia ya. Tim Cia. Cia bawa Pajero. Ke Pater juga, gue bilang astagfirullahaladzim, ada aja kelakuannya, gue bilang. Masalahnya pantainya harusnya bukan di situ men, ada lagi yang lebih enak gitu dipijak gitu. Cuma waktu itu memang diarahin anjay, ke situ ya gue ngikut karena depan gue itu mobilnya Om Fitra kalau nggak salah. Gua waktu itu Revi ya? Revi yang bawa. Ya gue ngikutin aja. Nah, Revi bisa muter balik, gue pas mau muter balik ada Akira Jimbo muter balik. Ya udah gue, udah mundur deh, gue bilang. Mundur gue kejeblos. Itu gue lagi pada nyantai tuh, makan dulu, gue bilang, ayo makan dulu. Gue lagi nyiapin juga kan kotak yang itu kan. Ke Pater. Di hati. Waduh, Kerjaan. Om Dito ya ada kerjaan di mana? Di sini. Narik bener-bener. Tapi di road party yang gue nggak ikut yang Bali doang. Lu lagi kenapa tuh? Sakit gue. Oh iya yang Gue itu ya. operasi. Yang operasi. Sakit apa sih, men? Batu empedu. Gue nggak punya empedu sekarang. Tawa lagi. Beneran? Lo mau lihat nih? Tuh. Laku, empedunya laku. Apa? Astagfirullahaladzim, laku. Tuh gue di Bali nggak ikut. Tuh padahal gue ngeliatin nih. Capek men di Bali. Gue pas ngelihat di rumah sakit gitu, ya Allah, anak-anak pada ke Bali ya kan. Ada cantik Balinya. Aduh, ampun. Cantik Bali. Gak ada gue lagi di situ. Iya sih, emang ada yang kurang. Oh men mana? Sakit, aduh. Yang balik-balik sih itu ya Ridwan ya. Wah. Ridwan sama Cia sama itu pada alhamdulillahnya pada bisa darahnya didonor tuh. Ya Om Fitra juga tadinya mau nyumbangin, cuman Om Fitra ada apa namanya? Balap besoknya. Bukan, dia ada kerjaan karena waktu itu dibutuhkan golongan darah B+ itu urgent ya buat gue karena gue waktu itu memang sempet gue pendarahan. Iya, lu ngedrop ya men. Gue ngedrop, akhirnya dibutuhkan darah. Ternyata yang sama Cia, Ridwan. Ridwan, Anip, terus
temen gue ada Bobby. Oh iya. Bobby Armo Global juga, terus sama beberapa follower. Oh iya. Ada. Gue baru tahu tuh kalau yang follower. Yang follower ada itu dibantuin sama bos gua di story. Ada yang datang beberapa follower yang nyumbangin darahnya buat gua. Ada satu cewek, gue lupa namanya. Ada waktu itu nyumbangin darah buat gua. Di dalam diri gue sekarang ada darah Cia, ada darahnya Ridwan. Beneran, nih nyatu nih. Makanya tadi sebelum syuting aja gue arahin kan Pal ini ada ini apa? Ini darah Cia itu. Iya lagi bener. Iya kan, orang Kiki MP bilang, ini lama-lama juga Cia lu men. Ngedirect sendiri lu kan. Nunjuk ya. Cok, cucing cok gitu cok. Ucok. Lu kenal dari mana? Sampai akhirnya lu angkat sebagai asisten lu? Ucok itu office boy tadinya. Office boy. Office boy di Armo Global, dia karena suka dengan otomotif, dia juga awalnya juga nggak begitu lancar bawa mobil, gua ajarin. Keren banget lu. Terus gua ajarin parkir, gua ajarin cara nyuci mobil yang bener, cara semuanya cara ngerawat mobil yang bener kayak gimana, kayak gitu. Arif nggak kesel itu lu nyuruh Ucok? Emang dia udah tugasnya. Oh, tugas. Dia ngebantuin gua, emang. Gua kira Arif ngasih job ke Ucok itu buat ngebantuin gua. Jadi sekarang tuh kalau gua abis pulang nyupirin Arif mobil kotor, gua tinggal calling Ucok. Cok, mobil kotor, besok mau bawa jalan lagi. Jadi gua tinggal lihat, oh udah bersih, udah gua tinggal jalan kayak gitu. sibuk banget ya Arif ya? Wah sibuk banget Pak. Gua aja sampai keikutan sibuk. Ya kan lu bilang karena lu supir jadi pasti nempel. Orang tadi aja gua nggak masuk kerja nih. Itu bisa tumben. Apa? Bisa. Iya, 2 minggu kemarin full Pak. Nggak apa-apa lah, yang penting rezeki lancar. Sama Arif juga kan peduli sama lu. Air putih nih. Air mentah. Jangan dibocorin dong. Kan lu kagak minum kopi, setahu gua. Minum gua. Minum. Masuk dong kopinya. Tapi men, harapan lu men, kedepannya bareng sama Arif. Harapan gua, ya gue sih amat sangat bersyukur aja apa yang gue dapat sekarang ini gitu loh. Maksudnya juga ya Arif juga semoga makin eksis aja lah. Karena kalau bos gue eksis kan gue juga enak gitu. Eksis juga, maksudnya kayak masih bisa kerja lah gitu. Gue doa gue selalu ya biar rezekinya selalu lancar aja sih. Amin. Itu doang. Lu nggak berharap jadi juara season 5? Siapa? Arif. Wah harus sih. Dengan pengalamannya yang makin kece Arif ya? Makin keren. Makin keren ya? Mentalnya udah kebentuk. mentalnya Iya, udah bener, kebentuk. bener. Makanya gue bangga banget dia di posisi 2 kemarin. Gue jujur aja walaupun host gitu ya harus netral gitu, tapi ngelihat perkembangan semua talent gitu ya, nggak cuma Arif, tapi Arif memang yang paling signifikan. Makanya bener Om Dito ngasih Ditos Award, terus JJ juga JJ Choice gitu kan ya. Bang JJ juga pernah waktu itu bilang sama gue waktu malah pas syuting pertama tuh Bang JJ tuh udah ngomong ke gue. Oh iya. Gila ya perkembangan Arif ya katanya gitu. Gue yang tadinya nonton di YouTube dari jauh sebagai penonton, sekarang gue bisa ngeliat langsung, kata dia perkembangannya gila sih katanya. Makin ini loh. Makin oke. Makin oke gitu kan. Ini kenapa tiba-tiba ada Astradanya? Di season 4 kesini juga. Akhirnya. Ini kan ramai banget syuting hari ini. Ngebahas road party kan kita. Ada. Belum. Ini beneran dijual. Dijual. Berapa nomor rekening? Duit kantor yang lu pakai ntar juga buat transfer gua. Arif ngomel-ngomel ke gua ntar. Balikin duit gua. Dijual Buat beli Xenia bos. Dijual men 1,6. Lu kalau bisa makelarin gua kasih 500 ribu juta. Aku 1,6 nih gua kasih 500 juta langsung sama lu. Gimana? Link lu kan banyak, Sultan. Gue tanya tuyul gue dulu ya. Gue Aduh, season 5 nih men. Lu pengen kemana kalau season 5? Kalimantan. Anjay. Kalimantan. Bukan. Lah.
Iya, cuman maksud gue gini, Kalimantan iya, tapi ada satu yang pengen banget Jimmy Challenge berikutnya itu ke ini ke Kalau Jimny Challenge. kalau Jimmy Challenge ya, itu ke Nusa Tenggara Timur, Oh, NTT. NTT. Bukan dong, Bukan Flores. bukan Flores, Nusa Tenggara Timur. Lah, Sumba, oh betul. Sumbanya. Di Sumba. Wah itu Soalnya kalau gua pernah nyetirnya itu dari Labuan Bajo sampai desa terakhir Werebo, sebelum Werebo. Itu mana tuh Ruteng ya? Oh, Rebo. Mm-mm. Berarti besok kan nih? Kamis. Iya. Nah. Ya bukan ngeledek ke teman-temannya ya, bukan. Tapi iya namanya Werebo. Aduh, salah nih gua. Enggak, bukan itu. Tapi yang jelas jalan itu gue pernah ngalamin nyetir dari Labuan Bajo sampai desa terakhir sebelum ke Werebo kan di gunung. 7 jam itu indah semua, men. makanya itu kalau Jimmy Challenge Jam. berikutnya lagi nih bukan season ya, maksudnya season 5 mau 6 ke 7 untuk Jimmy lagi nih, dapat Jimmy, gue pengen banget itu Sumba. Gue Bagus banget ya. pernah Lu pernah ke sana kan? pernah ke sana. Yang sama Arif syuting itu yang naik kuda dia. Iya, naik Takut. kuda. Takut. Gue nonton vlognya. Ya elah kocak ini. Kejadiannya begini Itu kocak. Sumba keren sih menurut gue. Sumba. Kira-kira challenge-nya apa kalau Sumba? Wah banyak. Nah, jadi kreatif aja, tarik Gut. Bisa. Jadi kreatif, Gut. Iya, kita udah men. Karena Gue udah bilang kepala tadi. Gue juga mau. karena gue kalau jadi kreatif juga, men, puyeng, men. Gue ya kalau disuruh jadi tim kreatif untuk challenge, ayo aja gue. Nah, Karena kemarin gue nggak ditunjuk, ya udah gue mah diem aja, tidur aja. emang kadang ya tim-tim dari talent itu gue liatin bener-bener nih manfaatin kesempatan libur, gue bilang nih. Langsung pala nggak boleh gitu. Ini tidur. Kan kalau bos kerja, Kita santai. Akan selalu dipakai semua orang. Beneran? Apaan puyeng, ado puyeng, nyetirin Tapi- talent. Nggak ada apa, nggak ada ado, nggak ada tim logistik, kita nggak jalan. Itu dia. Itu yang paling penting. Tanpa mereka kita apresiasi, tepuk tangan Iya. sebanyak-banyaknya untuk semua kru. Tim logistik tuh paling the best lah. Yang the best. ada mereka. Kita nggak kayak Logistik, support, ya kan, semua lah, semua. ya sama halnya kayak di gedung lah, kantor perkantoran. Nggak ada office boys, nggak ada cleaning service, kantor nggak bakalan jalan. Anjay. Bener dong, bener. Dipotong di TikTok ya. Lu ke kantor keadaan kotor, bau, lu mau ngantor? Enggak. Enggak kan? Lo harus berterima kasih sama cleaning service dan office boy. Rakyat ya men. Iya, karena gue dulu cleaning service. Hah, pernah Pernah gue jadi cleaning service. di Unilever juga. Kagak, beda. Di gedung Kirain. lah. Gue dulu megang alat-alat cleaning service lah. Bisa gue kendalin semua. Yang ngelapin kaca gedung. Pernah, Seriusan? tapi gue Tapi lu dulu kurus kan? ngurus sekali, dan itu pertama kali dan terakhir kali. Kenapa emang? Waktu ada angin goyang, gue panik beneran. Berapa lantai itu? Lu lantai berapa lu? Ada berapa belas lantai ya? Itu Banyak. lagi sama teman gue, terus ada angin kenceng, itunya goyang. Apa namanya itu? Apa sih yang itu? Gondola. Gondolanya. Itu pertama kali gue panik, gue takut sampai sekarang. Maksudnya sama ketinggian gue takut gue. Tapi kepleset dari tempat kencing nggak takut? Itu nggak sengaja, pala. Bukan nggak takut. Itu gue juga gimana? Isal bisa standby lagi tuh, jadi ada dokumentasinya. Jadi Keples. ketahuan lagi gue. Padahal gue habis ngeledekin Om Dito ini. Emang dia tuh kencing juga? Bukan. Apa? Dia apa sih sebutannya? Kalau Om Dito tuh? Anjing kampung. Bukan. Apaan? Dia sebagai apa namanya itu? Apa sih? Tim rescue. Tim rescue. Heeh. Mobilnya mogok. Tim rescue mobil mogok. Iya sih emang ya, waktu Jimmy Challenge 1 ya. Apa yang meledak? Selang bensin apa selang apa sih? Selang Oh, radiator. selang radiator meledak tuh. Iya. Gua kan sama-sama Land Cruiser ya. Cuman gue Cygnus kan. Iya, lu Cygnus waktu Gue lebih itu. enak, lebih nyaman. Gue lewat, gue ngeledekin. Tim rescue mogok, gue gituin.
Gue kebaut gancing, gue gancing di atas. Pleset. Om Dito lewat. Itu kalau nggak salah gue kepleset tuh gara-gara melengkung ngeliat Om Dito lewat. Iya. Tapi lucu ya, Om Dito tuh mobilnya jalan duluan, kita salip juga waktu itu ya. Iya. Kalau bilang Om Dito tuh mobil keong. Ada sebutan dulu keong tuh. Kalau buat anak-anak supir dulu. Ah, keong lah kayak gitu. Iya, nggak bisa ngebut, men. Tapi kan dia berhasil nolongin kita di pasir-pasir. Kalau buat mobil jalannya pelan selalu nyebutnya keong. Dulu kalau supir-supir bis, supir truk nyebutnya kayak gitu, Pal. Udah, sampai di sini. Udah, panjang-panjang sama lu, ntar sampai pagi kita. Amplopnya mana? Jangan gitulah. Transport. Baru mulai ini, Pak. Oh, gue nyewa ini pater nih, Cok. Besar siapa suruh? Gue nyewa pater, nyewa supirnya lagi. Terus gue bayar gimana? Udah dititipin pala kan? Udah, Udah dititipin pala kan? udah, tenang aja. Tenang aja. Oke, thank you, men ya. Thank you, Pala. Akhirnya bisa ngundang Omen. Kita ngobrol-ngobrol panjang. Semoga singkat cerita banyak lah. yang bisa diambil lah dari cerita kehidupannya Omen yang banyak ngakaknya ini sebenarnya. Nggak ada sih sebenarnya. Ya intinya teruslah bekerja. Lu saya bekerja. Kalau bos kerja, Kita santai. aduh. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Sampai ketemu. ngobrol berikutnya. Lu main cabut aja, kagak ada sopan-sopannya lu. Nah, ini. Dah. pulang gua. Anda lagi. Ya, saya lagi.